Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Di antaranya adalah GH atau somatotropin, yaitu hormon untuk pertumbuhan. Jika kurang hormon pertumbuhan, ini bisa diberikan terapi dari RHGH. Ini suatu hormon GH, growth hormone yang berasal dari bakteri E. coli yang sudah direkayasa biomolekuler. Sehingga GH dari hasil rekayasa biomolekuler ini lebih aman ya. Nah, kalau kekurangan GH pada neonatus ini bisa hipoglikemi dan kejang, pada dewasa obesitas, astenia, tentunya bukan obesitas yang biasa ya. Nah, ini akan dilakukan suatu pemeriksaan hormon. Apakah yang terjadi dengan penderita. Lalu hormon yang kedua adalah ACTH, adenokortikotropin hormon. Ini adalah hormon yang menstimulasi produksi glukokortikoid, itu ya. Kemudian menurunkan kandungan kolesterol dan asam askorbat pada korteks adrenal. Ini TSH. TSH ini menstimulasi pertumbuhan, produksi, dan sekresi kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar gondok ini berfungsi untuk metabolisme ya. Lalu FSH dihasilkan oleh hipofisis ya. Pada wanita menstimulasi dan pematangan folikel. Nah, nanti akan menghasilkan sel telur. Kemudian bersama LH mensintesis estrogen. Apa itu? Estrogen ini hormon. Folikel adalah menghasilkan sel telur, yang ini menghasilkan hormon. Ini dua hal yang berbeda gitu ya, tapi saling nanti mempengaruhi. Pada pria menstimulasi pembentukan sperma. Nah, di sini ada kata stimulating, menstimulasi. Ovum menstimulasi sperma, yaitu FSH. Lalu LH. LH ini yang mensintesis estrogen dan ovulasi, itu ya. Kemudian membentuk badan kuning. Kemudian pada pria menyebabkan sintesis androgen. Androgen itu hormon pada pria ya. Tuh. Nah, kemudian prolaktin. Nah, prolaktin ini berperan dalam proses laktasi, tetapi pembentukan prolaktin ini akan dominan gitu ya jika ada estrogen, progesteron, insulin gitu ya, HCG itu dalam komposisi yang tepat. Sehingga nanti diproduksi prolaktin yang akan membantu laktasi. Kemudian, nah ini hormon ACTH. Hormon ACTH tadi dihasilkan dari hipofisis. Kapan dihasilkan dari hipofisis? Ini ya, ACTH ya kan tadi dihasilkan dari hipofisis. Kapan? Jika hipotalamus menghasilkan CRH. Gitu. Hipotalamus menghasilkan CRH diberikan ke hipofisis. Hipofisisnya menghasilkan ACTH. ACTH-nya diberikan kepada korteks adrenal, sehingga korteks adrenal menghasilkan hormon. Hormon apa yang dihasilkan oleh korteks adrenal selain kortisol? Tadi sudah kita lihat ya. Nah,
Ternyata korteks adrenal itu dibagi menjadi 3 zona. Ada yang namanya zona glomerulusa yang menghasilkan mineralokortikoid. Ada fasciculata menghasilkan glukokortikoid, dan zona reticularis menghasilkan senyawa androgen atau testosteron. Menghafalnya ini ya, ada M dan E, di sini ada M dan E. Ini dilafalkan dengan huruf K. Ini juga huruf K-nya lebih banyak gitu ya. Nah, itu silakan nanti bagaimana menghafalkannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ternyata korteks adrenal ini yang menghasilkan sedikitnya 3 hormon tadi bisa mengalami gangguan fungsi. Nah, gangguan fungsi korteks adrenal di sini ya, setidaknya ada 4 macam ini, yaitu insufisiensi korteks adrenal, sindrom androgenetal, hiperaldosterol, kemudian sindrom Cushing hiperkortisol. Nah, itu gangguan ya. Gangguan karena organ korteks adrenal ini terganggu dalam menghasilkan ketiga hormon tadi. Glukokortikoid, mineralokortikoid, dan hormon androgen atau testosteron. Nah, yang pertama, insufisiensi korteks adrenal. Penyakitnya disebut morbus Addison. Nah, penyebabnya ini ya, autoimun, TBC ya, bakteri TBC yang ada di korteks adrenal karena karsinoma, kanker ya, perdarahan, dan juga karena ini ya, akibatnya gangguan-gangguan seperti ini. Hipokloremi, hiperkalemi, hipovalensi, begitu ya. Nah, silakan nanti dibaca lengkap. Yang jelas, insufisiensi korteks adrenal itu terjadi karena kekurangan hormon korteks adrenal. Hormon korteks adrenal kan tadi ada 3. Jadi insufisiensi korteks adrenal yang disebut dengan penyakit Addison atau morbus Addison ini penderitanya kekurangan 3 hormon tersebut. Lalu bagaimana terapinya? Ya, menggunakan disulih hormon, diberi hormon dengan 3 macam hormon tersebut. Mineralokortikoid, glukokortikoid, dan hormon androgen. Nah, ini ya gambaran gampang dari penyakit Addison. Gampang, easy to diagnose and treat if you think of it. Jadi ini mudah didiagnosis dan diberi treatment asalkan kita mengerti gitu ya. Nah, pemeriksaannya bisa dari jaringan ini ya. Diambil sebagian korteks adrenalnya. Ini yang normal, gambarnya kayak gini di bawah mikroskop. Yang terjadi autoimun pada penyakit Addison ternyata gambarnya seperti ini. Begitu. Kemudian mana ya? Ini terjadi hiperpigmentasi, gangguan mental, kemudian lemas gitu ya, cepat lelah, mual, kehilangan berat badan. Nah, jika diperiksa dengan suatu hormon sintetik ACTH, nah jadi penderitanya ini disuntik dengan ACTH, orang normal setelah disuntik level ACTH-nya akan naik drastis. Gitu ya. Sedangkan yang insufisiensi setelah disuntik dengan ACTH itu tidak naik begitu. Nah, kalau tidak diterapi dengan hormon tadi, maka ini bisa mengarah kepada kematian begitu. Ya. Nah, kemudian sindrom androgenetal. Jadi ini terjadi karena
androgen dari korteks adrenal itu berlebih. Kok berlebih? Kenapa? Androgen itu kan testosteron ya, testosteronnya berlebih. Sebabnya apa kok bisa berlebih? Ternyata awalnya itu karena korteks adrenal itu tidak mampu membentuk kortisol atau glukokortikoid. Nah, kemudian jadi kortikosteroidnya kecil gitu ya, kortisolnya kecil. Karena kortisolnya kecil, maka timbul umpan balik ke hipofisis. Jadi karena kortisol itu sedikit dalam darah, kemudian jumlah kortisol yang sedikit itu diketahui oleh hipofisis. Itu ya. Oh, kortisol sedikit sekali gitu ya. Lalu hipofisis akan memproduksi ACTH. Kalau begitu, si hipofisis ini akan memproduksi ACTH. Nah, ACTH-nya ini diberikan kepada korteks adrenal. Korteks adrenalnya bekerja kuat gitu ya. Nah, akibat kerja yang kuat itu yang meningkat adalah androgennya. Tapi yang awalnya dibutuhkan kan kortisol gitu. Kortisolnya juga naik, tapi kenaikannya masih dalam level normal, sementara androgennya naik di atas level normal. Begitu. Kok bisa begitu? Iya, karena produksi kortisol dan androgen berada pada tempat yang sama walaupun zonanya berbeda. Gitu ya. Akibatnya seperti ini. Tidak terjadinya spermatogenesis pada pria. Begitu. Jadi sperma yang dihasilkan itu tidak terbentuk. Kemudian gangguan yang lain adalah sindrom Cushing. Terjadi akibat tumor dan sebagainya gitu ya, sehingga produksi kortikosteroid itu bertambah besar. Jumlah kortikosteroid atau glukokortikoid bertambah banyak. Nah, jika akibat ini berkepanjangan, muncul gangguan metabolisme karbohidrat, mineral, protein, lemak, kemudian gangguan darah, dan juga gangguan saraf pusat. Nah, ada juga sindrom Cushing itu yang berasal dari iatrogenik. Nah, apa itu sindrom Cushing iatrogenik? Nah, itu adalah sindrom Cushing dengan gejala yang seperti kita baca ini, tetapi disebabkan karena masuknya senyawa-senyawa kortikosteroid yang berasal dari luar tubuh dalam jumlah yang banyak dalam waktu berkepanjangan. Misalnya pemakaian dexamethasone yang terus-menerus. Walaupun dexamethasone itu digunakan untuk tujuan terapi, begitu ya. Kita ingat bahwa dexamethasone adalah suatu kortikosteroid dengan kerja yang panjang. Itu nanti berakibat pada munculnya sindrom Cushing iatrogenik. Ini ya tandanya, gambarannya terjadi gangguan psikologi, kemudian pletora, moon face ya. Moon face itu wajahnya membulat ya. Akne, hirsutism. Hirsutism itu tumbuhnya rambut pada wajah baik pria maupun wanita. Kemudian pigmentasi, hitam-hitam begitu ya. Kemudian visual field ini ya, optik atropi. Jadi jangkauan pandangnya itu menyempit begitu. Kemudian hipertensi, diabetes, kemudian nyeri, lalu bafloham. Bafloham itu punuk ya. Di leher belakang itu ada jaringan otot yang tebal begitu. Kemudian supraclavicular fat, adanya lemak pada bahu belakang ya. Lalu ini ya, ginekomasti, mamainya itu membesar baik laki-laki maupun perempuan. Strie gitu ya.
Kemudian obesitas sentral, yang obes di perut aja ya, perutnya gitu ya. Kemudian virilisasi female. Jadi untuk wanita itu pertumbuhan rambutnya itu menjadi seperti pria. Misalnya kakinya banyak ditumbuhi rambut dan sebagainya. Kemudian juga udim ya, adanya bengkak begitu. Nah, ini ya, kenapa kok bisa terjadi sindrom Cushing? Kadar glukokortikoidnya terlalu tinggi. Begitu. Ya. Nah, gejalanya berkurang massa otot, keseimbangan nitrogen negatif, penyembuhan luka yang tidak memadai, sensitif terhadap infeksi, osteoporosis, hipertensi. Begitu. Ini ya, mekanisme umpan balik itu seperti ini. Jika si manusia menggunakan kortisol, misalnya dexamethasone dalam jumlah banyak, di sini sudah banyak, akan dikirim sinyal kepada pituitari atau hipofisis. Tandanya negatif. Kenapa? Karena di sini sudah banyak, perintahnya adalah kurangilah produksi kortisol. Begitu. Demikian juga di hipotalamus diberi sinyal kurangilah produksi CRH sehingga nih hipofisis atau pituitari menghasilkan sedikit ACTH saja gitu. Nah, sedangkan ini pituitari atau hipofisis dan juga hipotalamus kan tidak hanya menghasilkan CRH dan ACTH, tetapi kan menghasilkan banyak hormon lain seperti di sini ada GHRH, di sini ada GH. Nah, dengan pengurangan kerja dari hipofisis dan hipotalamus, maka fungsi tubuh akan terganggu. Sedangkan kan targetnya hanya mengurangi ACTH saja begitu. Nah, itulah kenapa mekanisme umpan balik itu merugikan tubuh begitu ya. Hipergangguan yang lain dari insufisiensi korteks adrenal adalah ini ya, terlalu banyak aldosteron. Aldosteron itu gunanya mengatur elektrolit dalam tubuh. Begitu. Nah, ini glukokortikoid ya. Fungsinya bisa dibaca di sini. Masih. Oke, ini kita bisa membacanya sendiri ini ya. Ini masih reaksi yang sama dari umpan balik. Di sini tertulis senyawa kimia. Senyawa kimia yang dimaksud bisa berupa obat. Tadi saya contohkan adalah misalnya dexamethasone, begitu. Silakan diperhatikan orang-orang yang menggunakan dexamethasone dalam jangka waktu lama, apalagi pengaturan dosisnya tidak tepat, akan terjadi sindrom Cushing seperti yang telah kita baca tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.